warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 kelas 12 FB2 SMA Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syamuna Wardah sebagai moderator yang akan menemani sampai akhir video. Saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya yaitu Revalina Febrianti, Tania Luciana, Vicky Aisyah, dan Luna Amalia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas kasus perundungan yang sempat trending pada tahun 2024, yaitu kasus perundungan Bintang Balkis Maulana yang tewas dirundung oleh senior di pesantrennya. Sebelum kita membahas kasus tersebut, mari kita mengetahui apa sih itu perundungan lebih dalam, jenis-jenisnya, dampaknya, dan bagaimana cara pencegahannya. Halo semuanya, saya Revalina Febrianti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian perundungan terlebih dahulu. Perundungan atau bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang oleh satu atau lebih pihak yang memiliki kekuatan atau posisi lebih kuat terhadap pihak lain yang lebih lemah, dengan tujuan disengaja untuk mengintimidasi, menyakiti secara fisik, emosional, atau sosial. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis perundungan. Yang pertama ada perundungan fisik. Perundungan fisik ini adalah tindakan yang menyakiti tubuh atau merusak barang, seperti memukul, menendang, mendorong, memeras, atau pelecehan seksual. Selanjutnya, yang kedua ada perundungan verbal. Perundungan verbal adalah perundungan yang menggunakan kata-kata untuk menyakiti seperti mengejek, menghina, mengancam, memberi julukan buruk, atau menyebarkan kabar bohong. Yang ketiga, ada perundungan sosial. Perundungan sosial ini adalah perundungan yang merusak reputasi atau hubungan korban, seperti menyebarkan gosip, mengisolasi dari kelompok, atau mempermalukan di depan umum. Selanjutnya, yang keempat, ada perundungan cyber atau cyberbullying. Perundungan ini adalah perundungan yang melakukan melalui media digital, seperti mengirim pesan kasar, menyebarkan foto atau video yang tidak benar, atau membuat akun palsu untuk mempermalukan. Selanjutnya, yang kelima, ada perundungan seksual. Tindakan yang berkaitan dengan seksual, baik verbal, catcalling, ujaran kasar, maupun fisik, seperti menyentuh tanpa izin, atau pemerkosaan. Nah, selanjutnya, perundungan nonverbal. Perundungan nonverbal ini, tindakan seperti mengucilkan, mengabaikan, atau meminta pembayaran di luar ketentuan. Baik semuanya, setelah kita mengetahui pengertian dan jenis-jenis dari perundungan, sekarang kita akan membahas tentang dampak perundungan itu sendiri. Perundungan ini memiliki dampak yang sangat luas. Bagi korban dapat menyebabkan masalah kesehatan emosional seperti kecemasan, depresi, luka fisik, rendahnya harga diri, serta penurunan prestasi akademik atau kerja. Nah, sedangkan bagi pelaku beresiko menimbulkan masalah perilaku di masa depan, kesulitan membangun hubungan yang sehat, dan bahkan mendapatkan konsekuensi hukum atau akademik. Sedangkan di lingkungan sekitar menciptakan suasana yang tidak aman dan tidak nyaman, serta menyebabkan penurunan produktivitas dan semangat kelompok. Itu dia dampak-dampak dari perundungan. Nah, sekarang kita bisa mencegah perundungan. Untuk mencegah seseorang menjadi korban perundungan, ajarkan mereka mengenali tanda-tanda awal dan merespon dengan tepat. Bangun rasa percaya diri serta kemampuan sosial. Dorong untuk segera melaporkan kepada pihak yang terpercaya. Ciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, serta berikan pendidikan tentang etika digital agar bisa menjaga diri dari perundungan daring. Itu dia pengertian, jenis-jenis, dampak, dan cara pencegahan perundungan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan kasus perundungan yang terjadi yang akan disampaikan oleh Rania Luciana. Nah, setelah kita mengenal apa itu bullying atau perundungan, dampaknya dan cara mencegahnya, kita akan melihat salah satu kasus perundungan atau bullying yang pernah terjadi di Indonesia, yakni korban bernama Bintang Balkis Maulana. Maka dari itu kita akan menyimak video terlebih dahulu ya. Berikutnya saudara, curhat santri sebelum tewas. Tewasnya seorang santri di Kediri, Jawa Timur membuat keluarga semakin terpukul. Sebelum tewas, korban sempat beberapa kali meminta dijemput keluarganya untuk pulang. Bintang Balkis Maulana adalah seorang santri berusia 14 tahun yang menimba ilmu di Pondok Pesantren PPTQ Al-Hanifiyah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ia berasal dari Banyuwangi dan baru beberapa bulan mondok saat peristiwa perundungan ini terjadi. Pada Februari 2024, Bintang diduga mengalami kekerasan dari beberapa santri seniornya. Kekerasan ini tidak terjadi sekali, melainkan berulang kali selama beberapa hari di lingkungan pesantren. Menurut penyelidikan kepolisian, peristiwa tersebut dipicu oleh konflik dan perlakuan senioritas yang berlebihan. Beberapa hari sebelum meninggal, Bintang sempat mengirim pesan kepada ibunya yang menunjukkan bahwa ia merasa tidak sanggup untuk bertahan dan ingin dipulangkan. Namun, permintaan tersebut tidak sempat terwujud. Tetangga keluarga Bintang Maulana, santri yang tewas di pondok pesantren di Kediri, Jawa Timur, tak menyangka kondisi jenazah mengenaskan. Warga yang simpati akhirnya meminta keluarga untuk mengotopsi korban ke rumah sakit Belambangan. Warga juga geram ke pihak pondok pesantren yang sering berubah-ubah saat menjelaskan penyebab kematian korban. Pada 23 Februari 2024, pihak pesantren mengabarkan kepada keluarga bahwa Bintang meninggal dunia dan menyebut penyebabnya sebagai kecelakaan. Namun, saat jenazah tiba di rumah, keluarga menemukan kejanggalan dan akhirnya melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. 4 orang santri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi karena terbukti menganiaya korban.
Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi menetapkan 4 santri senior sebagai tersangka dalam kasus ini. Proses hukum pun berjalan, dan kasus ini menjadi perhatian nasional karena menunjukkan adanya kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Kasus Bintang Balkis Maulana memicu reaksi luas dari masyarakat dan pemerintah. Banyak pihak yang menilai peristiwa ini sebagai peringatan keras bahwa kekerasan, perundungan, dan senioritas yang salah tidak boleh dibiarkan, terutama di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak. Untuk memperjelas pembahasan, mari kita simak fakta-fakta yang akan disampaikan oleh Vicky Aisyah. Fakta dari korban yaitu Bintang Balkis Maulana, warga Banyuwangi yang mondok di pesantren tersebut. Sebelum meninggal, ia pernah mengirim pesan darurat ke ibunya melalui WhatsApp, mengaku takut dan meminta untuk dijemput. Namun, ibunya menyuruhnya untuk bersabar hingga Ramadan. Terdapat 4 pelaku santri senior, yaitu MN berusia 18 tahun asal Sidoarjo, MA berusia 18 tahun asal Nganjuk, AF berusia 16 tahun asal Denpasar, dan AK berusia 17 tahun asal Surabaya. Salah satu pelaku AF adalah sepupu korban, dan korban pernah dititipkan kepada dirinya oleh sang keluarga. Motif pelaku, yaitu pelaku mengaku penganiayaan dilakukan karena merasa Bintang susah diatur, terutama terkait kewajiban sholat berjamaah, serta diduga sering mengamuk dan kesurupan. Namun, pihak keluarga menyatakan Bintang tidak pernah melakukan perlakuan tersebut di rumah. Fakta-fakta telah kita sampaikan, mari kita masuk ke penyampaian opini dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh Luna Amalia. Di sini saya akan menjelaskan opini dari kelompok saya mengenai kasus perundungan yang dialami oleh Bintang Balkis Maulana merupakan tindakan kekerasan yang sangat memprihatinkan dan tidak dapat dibenarkan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa praktik senioritas yang salah dapat berubah menjadi perundungan apabila tidak diawasi dengan baik. Lingkungan pendidikan yang seharusnya memberikan rasa aman justru gagal melindungi korban dari tindakan kekerasan yang terjadi secara berulang. Dari pemaparan tadi, dapat kita simpulkan bullying atau perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah secara fisik maupun secara verbal maupun secara emosional.